Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wulansari, NIM 172110047, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Prinsip Kesatuan Berbahasa dalam Film Udah Putusin Aja, sutradara Roli Subandini. Relevansinya sebagai pembelajaran keterampilan menyimak di kelas 11 SMA. Langsung saja lanjut pada bab 1, yaitu pendahuluan 1, latar belakang. Manusia memerlukan komunikasi untuk dapat menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Kunci utama yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi yang baik digunakan manusia adalah sebuah tuturan. Jika tuturan terjadi, maka menghasilkan sebuah tindak tutur dan peristiwa tutur. Pembelajaran berbahasa semestinya lebih mengerahkan agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa secara santun dalam kehidupannya sehari-hari. Namun yang terjadi dalam kenyataan adalah bahwa perhatian guru dalam pembelajaran berbahasa lebih pada pemahaman tentang bahasa, bukan kemampuan berbahasa. Hanya mestinya juga perlu mengontrol cara siswa dalam berbahasa, sehingga fungsi sekolah sebagai salah satu bentuk masyarakat bahasa mampu memberikan penggunaan yang baik. Di samping itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam proses mengajar di sekolah merupakan ragam bahasa lisan yang mempunyai maksud tergantung konteks tuturan, sehingga dapat melahirkan berbagai persepsi yang berbeda-beda. Pengetahuan pragmatik dalam arti praktis dalam pergaulan di sekolah menjadi hal yang penting. Pengetahuan itu patut ditetapkan oleh guru untuk membekali siswa dan keterampilan berbahasa menurut situasi tertentu di samping teori bahasa sebagai landasan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kesatuan berbahasa yang di sini diutarakan oleh Letts, membagi prinsip kesantunan menjadi 6, yaitu 1. Maksim kearifan, 2. Maksim kedermawanan, 3. Maksim pujian, 4. Maksim kerendahan hatian, 5. Maksim kesepakatan, dan 6. Maksim simpati. Penulis tertarik menulis film sebagai objek kajian peneliti karena relasi kehidupan manusia banyak tergambarkan di dalamnya. Sebagai unsur pembangun terciptanya suatu film tidak terlepas dari dialog-dialog. Dialog film merupakan percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya untuk menghidupkan alur. Dialog yang santun serta didukung ekspresi yang tepat akan memudahkan penonton untuk menginteresi sebuah film. Objek kajian dalam penelitian ini adalah film Udah Putusin Aja, sutradara Roli Subandini. Film ini juga merupakan ciplakan dari buku yang sama, yang judul sama, yaitu Udah Putus Aja, karya Ferry Shaw. Film yang bergenre dan kisah asmara remaja sekolah ini berdurasi 80 menit. Percakapan yang digunakan pada film Udah Putusin Aja tidak secara mutlak menggunakan kesatuan berbahasa. Banyak yang ucapan-ucapan yang melanggar kesantunan berbahasa. Di sini merupakan PR besar buat kita guru agar bisa mendidik siswanya agar bisa berbahasa yang baik. Selanjutnya, hasil penelitian ini disesuaikan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KSP pada pembelajaran keterampilan menyimak. Pada pembelajaran menyimak didasarkan pada kompetensi dasar menyimpulkan isi informasi yang disampaikan melalui tuturan langsung. Kesantunan berbahasa perlu diajarkan di SMA dengan alasan pertama, kesantunan berbahasa dapat meningkatkan karakter dan sikap siswa menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan judul penelitian Penerapan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja, sutradara Roli Subandini, dan referensinya sebagai bahan pembelajaran keterampilan menyimak di kelas 11 SMA dengan alasan sebagai berikut. Pertama, kesantunan berbahasa perlu ditingkatkan dengan membiasakan diri dan adanya contoh konkret dapat meningkatkan karakter siswa menjadi lebih baik. Kemudian, kesantunan berbahasa dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara. Lanjut pada selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, di sini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Adanya perkembangan bahasa yang semakin luas menyebabkan penggunaan bahasa pada zaman
yang ini semakin mengalami perubahan. 2. Perlunya pembiasaan diri, adanya contoh konkret, khususnya dunia pendidikan melalui media film dalam penggunaan bahasa yang santun. 3. Perkembangan media sosial yang kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya remaja, bertutur dan bersikap. Lanjut, batasan masalah. Penulis juga membatasi batasan masalah di sini, yaitu 1. Penerapan prinsip kesantunan berbahasa dalam percakapan udah putusin aja Sutradara Roly Subandini. 2. Perencanaan pembelajaran keterampilan menyimak pada siswa kelas 11 SMA. Setelah itu, kemudian lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di sini penulis merumuskan masalah, yaitu ada 3. 1. Bagaimana pematuhan dan pelanggaran prinsip kesatuan berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja Sutradara Roly Subandini. 2. Bagaimana peringkat pematuhan dan pelanggaran prinsip kesatuan berbahasa dalam percakapan Udah Putusin Aja Sutradara Roly Subandini. 3. Bagaimana referensi dan skenario pembelajaran penerapan prinsip kesatuan berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja dan keterampilan menyimak di kelas 11 SMA. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam percakapan Udah Putusin Aja. Kedua, peringkat pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja. 3. Relevansi dan skenario pembelajarannya berbahasa dalam referensi dan skenario pembelajaran pada film Udah Putusin Aja Roly Subandini dan keterampilan menyimak pada kelas 11 SMA. Lanjut pada selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian tentang kesantunan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penelitian mengenai kesantunan berbahasa melalui kajian penerapan prinsip kesantunan berbahasa pada film Udah Putusin Aja Sutradara Roly Subandini. Manfaat kedua yaitu manfaat secara praktis. Bagi penulis, materi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya atau penelitian yang serupa. Kemudian bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alternatif pembelajaran keterampilan berbahasa siswa, khususnya keterampilan menyimak, dan sekaligus dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. Kemudian bagi siswa, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada siswa apa dan bagaimana kesantunan berbahasa itu. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Kemudian yang selanjutnya bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan mempersiapkan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis untuk membandingkan kajian terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan penulis, sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya. Berikut ini penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu penelitian dari Wulandari tahun 2014. Wulandari 2014 melalui skripsinya yang berjudul Prinsip Kesopanan Berbahasa dalam Ketoprak Lakon Roro Kembang Sore Sutradara Siswo Budoyo, menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Kedua, penelitian dari Wahyuni 2014. Wahyuni 2014 melalui skripsinya yang berjudul Kesantunan Berbahasa Siswa di Lingkungan SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, menganalisis kegunaan kesantunan berbahasa siswa di lingkungan SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Penelitian Wahyuni ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian Wahyuni terletak pada pengumpulan data yang langsung melihat relasi penggunaan kesantunan berbahasa. Kekurangannya yaitu penelitian Wahyuni adalah hasil analisisnya tidak dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah, sedangkan dari penulis merelevasinya juga dengan pembelajaran di sekolah. Ketiga yaitu penelitian dari Weni Setiawan 2016. Selain itu, penelitian dari Weni Setiawan 2016 yang judul Penerapan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Percakapan Film Sang Pencerah Sutradara Hanum Pramadianto dan referensinya sebagai bahan pelajaran keterampilan menyimak dan berbicara dan skenario pembelajarannya di kelas 10 semester 2 SMA. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah banyak yang melakukan penelitian kesantunan berbahasa. Oleh karena itu,
Penulis terdorong untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang hampir sama guna mengembangkan penelitian-penelitian yang telah terdahulu. Selanjutnya, materi kajian teori. Kajian teori berisi materi yang akan jadikan acuan bagi penulis. Di sini yaitu akan dijabarkan teori-teori. 1. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Secara umum, santun berkenaan dengan tata krama dan budi pekerti yang baik. Leach menjelaskan bahwa santun berkenaan dengan hubungan antara dua pemeran serta yang boleh dinamakan dengan diri dan lain. Pemakaian bahasa terasa santun bila penutur dapat berbahasa menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang dapat dirasakan sebagai bahasa santun. Bentuk-bentuk tertentu yaitu dijelaskan dalam Pranomo tahun 2019, yaitu seperti menggunakan tuturan tidak langsung biasanya terasa lebih santun bila dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung. Kedua, pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terlebih santun dibandingkan dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas. Yang C, ungkapan pemakaian gaya bahasa menghalus terasa lebih santun dibandingkan dengan ungkapan biasa. Tuturan yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksud biasanya, tuturan lebih santun. Bicara tentang kesantunan berbahasa secara tidak langsung membahas pragmatik, karena kesantunan berbahasa merupakan salah satu kajian dari pragmatik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Aristotle, bahwa di dalam analisis pragmatik berupaya menemukan maksud penutur, baik yang diekspresikan secara tersurat maupun yang diartikan secara tersirat. Dari pendapat dua tokoh di atas, diartikan bahwa di dalam komunikasi atau percakapan diperlukan kesantunan berbahasa, yakni digunakan bahasa, sikap, dan mimik wajah yang baik kepada mitra tutur, karena seseorang dikatakan santun berbahasa apabila ia menggunakan tutur kata dan sikap yang baik kepada mitra tuturnya. Kedua yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, moral di dalam tindakan tutur. Kesantunan seorang dalam bertutur disesuaikan dengan konteks yang ada. Suatu tuturan dapat dianggap santun di tempat tertentu, tetapi di tempat lain juga dapat tidak santun. Di sini, prinsip kesantunan telah dijelaskan oleh Les tahun 1993, mengembangkan bahwa prinsip kesantunan meliputi 6 maksim yang tadi sudah dijelaskan, contohnya maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendah hatian, maksim kecocokan, dan yang terakhir maksim kesimpatian. Penjabaran dari 6 maksim akan saya jelaskan. 1. Maksim kebijaksanaan. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan impulsif dan komisif. Maksim ini menggariskan setiap peserta bertuturan untuk meminimalkan kerugian orang lain atau maksimal keuntungan bagi orang lain. Kedua, maksim penerimaan. Maksim penerimaan diutarakan dengan kalimat komisif dan positif. Maksim ini mewajibkan setiap peserta tidak tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Maksim kemurahan. Maksim kemurahan diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan seperti maksim ini menuntut setiap peserta bertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Yaitu selanjutnya maksim kerendah hatian. Maksim kerendah hatian diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Maksim kerendah hati menuntut setiap peserta tuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu maksim kecocokan. Maksim kecocokan diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan mitra tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka. Selanjutnya, maksim kesimpatian. Maksim kesimpatian diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Maksim kesimpatian ini mengharuskan setiap peserta bertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada mitra tuturnya. Sebaiknya, mitra tutur yang mendapatkan kesusahan dan musibah, maka penutur layak tutur berduka atau mengutarakan ucapan belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Selanjutnya, kajian teori selanjutnya yaitu film. Menurut Sobur, tahun 2003, film merupakan bayangan yang diangkat dari kehidupan
yang dialami dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan selalu ada kecenderungan untuk mencapai relevansinya antara film dengan realitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Effendi juga menjelaskan, film merupakan media bukan saja sebagai hiburan, tetapi juga sebagai penerangan dan pendidikan. Hubungan dengan pembelajaran menyimak. Hubungan film dengan pembelajaran menyimak adalah dengan melakukan kegiatan menyimak film diharapkan dapat menikmati keindahan audial dan menangkap ide-ide pokok pikiran atau tema film tersebut serta membantu memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar dan dapat menilai sesuatu yang disimaknya. Kemudian teoritis yang selanjutnya itu hakikat menyimak. Menyimak pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan yang diucapkan atau dibacakan oleh orang lain dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi. Pentingnya menyimak dalam interaksi komunikatif. Pengertian menyimak sendiri menurut Tarigan 2015, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan berlambang-lambang lisan dalam penuh perhatian, menganalisis dan tesis untuk memperoleh informasi, menangkap isi pesan, serta memahami atau mengisi yang telah disampaikan saat bicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak di sini yaitu difokuskan sebagai tujuan menyimak untuk belajar, menyimak untuk mengekspresi, dan menyimak untuk mengevaluasi. Menyimak untuk belajar artinya menyimak mendapatkan pengetahuan mengenai tuturan yang santun dan tidak santun melalui percakapan pada film udah putusin aja. Kemudian menyimak untuk mengapresiasi berarti belajar untuk menghargai segala sesuatu yang ada termasuk perbedaan tuturan yang terdapat pada film tersebut. Kemudian menyimak untuk mengevaluasi artinya belajar untuk menilai antara tuturan yang baik dengan tuturan yang tidak baik. Sesuai dengan percakapan pada film udah putus aja sutradara Rois Bandini. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan menyimak tersebut siswa dapat memperoleh pengetahuan pengalaman dan dapat mengevaluasi dan apa yang disimaknya sehingga diharapkan siswa dapat mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini kajian dari selanjutnya yaitu ragam menyimak. Ragam menyimak di sini ada satu menyimak esentif, menyimak intensif, ya. Menyimak esentif adalah jenis kegiatan menyimak dengan mengenai hal-hal yang lebih umum, lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Sedangkan menyimak intensif pada penelitian ini berfokus pada menyimak intensif. Dikatakan demikian karena kegiatan menyimak di sini siswa diajak untuk belajar sekaligus mengevaluasi percakapan atau tuturan-tuturan film yang sesuai dengan prinsip kesadaran berbahasa. Lanjut ke materi pembelajaran bahasa dan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak sebagai suatu keterampilan mempunyai 4 proses, yaitu mendengarkan, mengerti, mengevaluasi, dan menanggapi. Proses menangkap bunyi dan proses pemahaman merupakan dua proses yang berlangsung secara bersamaan. Pada saat menyimak, mendengarkan, pada saat itu matanya bekerja secara aktif, menafsirkan apa yang dimaksud dan membaca. Kemudian pada waktu bersamaan penyimak memberikan respon yang dikehendakinya dapat pula tidak dikehendaki oleh pembicara. Media film merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Kegiatan menyimak tuturan percakapan yang dapat pada film dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, memahami makna tuturan atau bahkan memahami kosakata asing. Ujian keterampilan menyimak merupakan ujian kemampuan memahami bahasa lisan. Pada penelitian ini, ujian keterampilan menyimak digunakan agar siswa dapat A. Menentukan makna kata yang disimak, B. Menentukan makna kata di dalam konteks kalimat atau tuturan, C. Menarik kesimpulan dari suatu paparan atau uraian yang disimak. Jadi dengan ujian tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa. Ya, selanjutnya kajian teoritis mengenai pembelajaran keterampilan menyimak. Di dalam penelitian ini, kegiatan menyimak pada siswa kelas 11 SMA disesuaikan dengan kurikulum 2013. Berikut ini rinciannya sebagai berikut. 1. Identifikasi mata pelajaran. 2. Kompetensi dasar menyimak informasi yang disampaikan secara indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Materi ajar. 5. Alokasi waktu. 6. Metode pembelajaran dengan menggunakan metode konseptual. 7. Kegiatan belajar terdiri kegiatan tatap muka, tugas struktur, tugas tidak struktur. Yang terakhir itu penilaian hasil pembelajaran. Di antaranya tulisan penilaian proses dengan cara menyimak percakapan udah tulisan aja terus Bandini dan mencatat tuturan-tuturan yang ada yang akan dianalisis.
Yang terakhir yaitu sumber belajar berupa tayangan film Udah Putusin Aja karya Udah Putusin Aja saudara Rusman ini. Ya, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Di sini yaitu A, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sukamadimata tahun 2015 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Menurut Moyolong tahun 2014 juga mendefinisikan berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Yaitu B, objek penelitian. Objek penelitian menurut Ari Kunto merupakan sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah film Udah Putusin Aja sutradara Rusman Bandini. Fokus C, fokus penelitian. Fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum disebut juga dengan batasan masalah. Di dalam penelitian kualitatif, penelitian ini difokuskan dengan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesentuhan berbahasa dalam film Udah Putusin Aja saudara Rusman Bandini. Relevansinya sebagai pembelajaran keterampilan minimal kelas 11 SMA. Yang selanjutnya D, data. Ari Kunto mengumpulkan data adalah hasil pencatatan penulis, baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan penyusunan suatu informasi. Data-data pada penelitian ini berupa percakapan film Udah Putusin Aja yang relevan dengan prinsip kesatuan berbahasa, pendapat pakar tentang belajar keterampilan minimal, sekolah pembelajarannya di kelas 11 SMA, menggunakan media film. F, sumber data. Sumber data menurut Ari Kunto adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pemerolehan dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan penelitian ini berupa kutipan percakapan antar tokoh pada film Udah Putusin Aja. F, metode dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik adalah cara melaksanakan atau menerapkan metode. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan dan diterapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode simak. Selanjutnya, metode simak tersebut memiliki teknik dasar berupa teknik sadap. Teknik sadap merupakan suatu teknik di dalam pelaksanaannya. Penulis melakukan penyimakan yang suatu teknis yang di dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan penyadapan. Dalam penelitian ini, penulis dalam upaya mendapatkan data melakukan penyadapan terhadap penggunaan bahasa antar tokoh dalam film tersebut. Pada praktik selanjutnya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutnya berupa teknik simak bebas. Teknik simak bebas libat cakap, yaitu maksudnya penulis hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informasi yang didapatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode simak. Artinya, penulis menyimak penggunaan bahasa melalui percakapan pada film Udah Putusin Aja saudara Rusman Bandini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data digunakan berupa teknik simak bebas libat cakap. Pada teknik ini, penulis sama sekali tidak berperan dan menentukan pembentukan dan pemunculan calon data. Penulis hanya menyimak dialog yang terjadi antara tokoh dan film. Selanjutnya yaitu G, instrumen penelitian. Instrumen berarti alat yang digunakan sebagai pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah alat penelitian data itu sendiri dengan bantuan orang lain. Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen penelitian. Penulis dalam mencatat hasil penelitian menggunakan kartu pencatat. Berikut ini penulis paparkan contoh format kartu pencatat. Ya, berikut silakan dilihat tabel format kartu pencatat data. Di situ terdiri dari nomor data, sumber data, bawahnya kategori pematuhan pelanggaran prinsip kesatuan berbahasa, konteks data percakapan dan analisis data. Di sini penulis sudah mencontohkan data 1, yaitu diambil dari film Udah Putusin Aja pada waktu 00.47.40 sampai 00.48.05. Kategorinya termasuk pelanggaran prinsip kesatuan berbahasa, yaitu konteksnya terjadi percakapan antara Amanda dan Faras. Amanda menuduh Faras yang sedang hamil di luar nikah dan membandingkan dengan temannya yang mau jujur dengan kehamilannya. Namun Faras membantah bahwa dia tak sama dengan Kinan seperti yang dituduhkan Amanda. Percakapannya sebagai berikut, silakan dilihat di situ percakapannya.
Ya, analisisnya ya. Pertama, tuturan 1 dan 5 adalah tuturan yang tidak mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan 1 dan 5 merupakan tuturan yang melanggar maksim kecocokan. Tuturan 1 dan 5 disampaikan dengan amarah dari suara yang keras. Tuturan 3 terasa santun bila diucapkan dengan nada datar dan tidak dengan amarah. Kedua kata bodoh dan murahan merupakan bukti bahwa Amanda tidak melakukan kesantunan berbahasa. Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode yang digunakan yaitu metode padan dibagi menjadi 5 jenis. Antara lain yaitu pertama, alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjukkan diacu oleh bahasa atau relasi bahasa. Kedua, alat penentunya organ pembentukan bahasa organ bicara. Ketiga, alat penentunya language. Keempat, alat penentunya adalah tulisan. Kelima, alat penentunya adalah pita tutur. Di sini penulis menggunakan alat metode padan yaitu jenis kelima. Metode padan dengan alat penentunya adalah pita tutur. Langsung saja masuki ke contoh prosedur analisis data dengan menggunakan metode padan secara pragmatis. Dilihat di bawah ini. Menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi data berdasarkan konteks tertentu. Berdasarkan data pikiran di atas, penulis melakukan identifikasi data berdasarkan konteks. Konteks data pikiran di atas adalah kemarahan Amanda yang telah menuduh Faras kehamilannya dan tidak mau terus terang kepada Amanda. Kedua, mengidentifikasi jenis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Berdasarkan konteks percakapan yang ada di pada film, dapat diketahui bahwa penutur menggunakan tuturan langsung kepada mitra tuturnya disebut tindak tutur ekspresif atau evaluatif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksud penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang yang disebutkan dalam tuturan itu. Tuturan-tuturan yang termasuk dalam tindakan tutur ekspresif yaitu memuji, mengucapkan selamat. Dalam percakapan tersebut, tuturan yang diucapkan oleh Amanda memberikan efek kepada Faras untuk menunjukkan bahwa Faras tidak sesuai dengan apa yang Amanda pikirkan. Kemudian 3. Mengklasifikasikan ke dalam jenis pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Adapun setelah ditemukan ciri-ciri di dalam percakapan, maka dapat diklarifikasikan bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Hal ini terbukti bahwa tuturan Amanda melanggar maksim kecocokan dan termasuk tindak tutur ekspresif dengan cara menyajikan mitra tuturnya. Dengan cara menyalahkan mitra tuturnya, yaitu Faras. Keempat, menjelaskan analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, data diketahui bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa, sedangkan tuturan 4 merupakan tuturan yang masuk prinsip kesantunan berbahasa. Selanjutnya, mengidentifikasi dan validasi data tersebut. Penulis menjelaskan analisis hasil klasifikasi sebagai berikut. Pertama, tuturan 1 dan 5 atau di sini adalah tuturannya Amanda adalah tuturan yang tidak mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan Amanda disampaikan dengan amarah dan suara yang keras. Kata gitu murahan seakan menunjukkan bahwa Amanda tidak mengetahui tentang kesantunan berbahasa. Tuturan 5 terasa santun bila diucapkan dengan nada datar, tidak dengan amarah. Kedua, kata bodoh merupakan bukti bahwa tuturan Amanda tidak menerapkan prinsip kesantunan berbahasa. Selain itu, tuturan yang Amanda lakukan yaitu dengan nada tinggi dan penuh marah. Amanda sangat marah kepada Faras yang menganggap temannya itu tidak baik dan menyangka Faras mengatakan bahwa temannya itu wanita murahan. Tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Yang kelima, mengambil kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah diklarifikasikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Karena ini dibuktikan karena Amanda menggunakan tuturan yang sangat keras dan penuh amarah, tidak memperhatikan kesantunan berbicara kepada mitra tuturnya. Selanjutnya, metode penelitiannya terakhir yaitu teknik penyajian hasil analisis. Teknik penyajian hasil analisis merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan hasil analisis data yang sudah ditulis. Mengemukakan bahwa dalam teknik penyajian analisis data secara informal, hasil analisis data dijelaskan dengan kata-kata biasa, tidak menggunakan rumus atau simbol sehingga pembaca lebih memahami hasil karya
lebih terperinci. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis menyajikan hasil analisis pematuhan atau pelanggaran prinsip ketentuan berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja sutradara Robert ini menggunakan kata-kata atau bahasa yang biasa. Hal ini dilakukan oleh penulis dengan harapan penelitian ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca.